kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Siapa yang udah siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini? Nah, kita semua udah siap ya adik-adik. Nah, kalau kita mau memulai ibadah hari ini, siapa di sini yang udah semangat? Semangat dong. Kita udah semangat dan harus semangat memuji nama Tuhan. Nah, siapa juga yang hatinya lagi gembira saat ini? Gembira. Ya. Nah, hati yang gembira adalah obat. Nah, mari kita angkat satu pujian hati yang gembira. Musik. Adik-adik harus gembira ya. Gembira dong. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah Keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, kita harus tetap semangat dan gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Siapa yang masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Semuanya pasti semangat. Nah, adik-adik, siapa di sini yang masih semangat? Semangat. Nah, coba Cici mau tes dulu. Laskar Iman Pasti menang. lagi. Laskar Iman Pasti menang. Nah, kalau kita udah semangat memuji nama Tuhan, kita angkat satu pujian. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara.
Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Saudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Ada kita sukacita. bersaudara. Yeay. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Mari adik-adik kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Kita mau hidup kita menjadi berkat ya adik-adik. Haleluya Yesus. Kita serahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini Bapa. Kami sudah mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menerima setiap puji-pujian kami, penyembahan kami Tuhan kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mampu memulihkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Kau berikan selalu kami kesehatan Bapa, sehingga kami Tuhan bisa Bapa mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk menjadi anak yang baik Bapa. Kami serahkan Tuhan setiap masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, hidup kami bisa dipakai Tuhan Yesus lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa-doa. Lipat tangan, tutup mata ya semuanya. Tuhan, terima kasih sudah kumpulkan kami dalam ibadah online. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, jangan lupa siapin Alkitabnya ya. Aku mau kasih judul minggu ini definisi rutinitas. Nah, definisi itu arti ya, arti dari rutinitas. Nah, rutinitas itu adalah kegiatan yang kita lakuin setiap hari dan kita ngulangin kegiatan itu secara terus-menerus di waktu yang sama gitu ya. Misalnya kita kan sekolah online nih ya sekarang ya, adik-adik semua pada sekolah online. Nah, sekolah kan biasanya dimulainya itu pukul 6:30. Nah, jadi setiap harinya itu kita Senin sampai Jumat kita bangun sebelum 6:30 untuk kita belajar online. Nah gitu adik-adik. Nah adik-adik jangan lupa siapin Alkitabnya. Kita mau buka di 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 10. Nah kita mau belajar dari tokoh Alkitab Hana dan Penina. Nah adik-adik kita mau baca di 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 2 dulu ya. Nah ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tofu bin Zuf, seorang Efraim. Nah di ayat yang keduanya, orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Ya, jadi di ayat ini tuh Elkana ya mempunyai 2 orang istri. Yang pertama namanya Hana, nah yang keduanya Penina. Nah tapi si Hana itu tidak memiliki anak, sedangkan Penina tuh memiliki anak ya adik-adik. Nah adik-adik kita lanjut baca di ayat yang ketiga sampai yang kelima. Nah di ayat yang ketiga, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo, di mana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Nah di ayat yang kelima, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Nah jadi adik-adik, Elkana itu mengasihi Hana, tetapi Elkana tidak dapat memberikan bagian lebih dari korban persembahan kepada Hana karena Tuhan telah menutup kandungannya Hana.
Nah, adik-adik kita mau lanjutin baca di ayat yang ke-6 sampai dengan 7 ya. Ayat yang ke-6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Nah, di ayat yang ke-7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Nah, jadi di sini Penina itu tahu kalau Elkana itu lebih mengasihi Hana. Nah, sehingga Penina selalu berusaha untuk menyakiti hatinya Hana. Nah, adik-adik kita lanjut baca ayat yang ke-9 dan 10 ya. Nah, di ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Nah, yang ke ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersendu-sendu. Nah, jadi pada waktu keluarga Hana adik-adik datang ke bait suci Tuhan di Silo untuk menyerahkan korban sembelihan, Hana berdiri di depan bait suci Tuhan. Hana dengan hati yang pedih berdoa, memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nah, jadi adik-adik dari cerita yang tadi udah kita baca, aku mau ngasih kesimpulan bahwa Penina itu datang ke bait suci Tuhan hanya untuk dijadikan rutinitas. Nah, kenapa demikian? Penina itu datang ke bait Tuhan, tapi Penina tidak mencerminkan sikap seorang yang baik. Nah, Penina masih menyakiti hati Hana. Penina masih sombong dengan memiliki anak ya. Nah, adik-adik, sedangkan Hana tidak membuat ibadah itu sebagai rutinitas. Nah, meskipun Hana sudah disakiti oleh Penina, disakiti hatinya, Hana tidak membalasnya. Nah, Hana berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah Yesus di bait suci Tuhan. Nah, siapa di sini adik-adik yang masih menjadikan ibadah kita sebagai rutinitas? Nah, itu gak boleh adik-adik, jangan menjadikan ibadah kita sebagai rutinitas. Misalnya ketika di gereja nih, adik-adik ibadah di gereja masih suka ngomong kasar, masih melawan orang tua. Nah, itu akan menyakiti hati Tuhan. Nah, maka dari itu, jadikan ibadah kita bukan sebuah rutinitas. Jadikan ibadah kita itu sebagai sebuah keinginan dari hati kita, menjadi niat kita, menjadi kesungguhan hati kita untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan, serta mengucap syukur kepada Tuhan dengan Tuhan memberikan kita berkat. Nah, adik-adik, jadi kita itu sekali lagi nggak boleh menjadikan ibadah kita sebagai sebuah rutinitas, tapi dari kesungguhan hati kita. Nah, sekarang kita mau nundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata. Nah, ikuti aku berdoa ya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ajari kami Tuhan seperti Hana yang tidak menjadikan ibadah sebagai rutinitas, tapi menjadikan ibadah sebagai kesungguhan hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sampai ketemu adik-adik. Dadah.